Balik lagi di channel Wicak Miftah. Kali ini kita mau nge-review sebuah rumah yang dinamakan Wisteria. Wisteria ini klaster yang dikembangkan oleh joint operation dari Keppel dan Medland yang mengusung tema Resort Garden Residence. Jadi Wisteria ini berlokasi di Cakung, Jakarta Timur. Ini rumah masih di Jakarta, coy. Kita akan fokusin dengan rumah yang lebarnya 9 meter, panjangnya ke belakang 16 meter. Jadi bakalan gede banget. Dan ini kalau teman-teman lihat, ini kan sebenarnya kayak 2 lantai ya. Padahal nanti kalau kita masuk, kita explore, itu tuh ada 3 lantai, coy. Nanti ada lantai paling spesial di paling atas. Ikuti terus videonya. Nah, kita bahas fasadnya dulu ya teman-teman. Kita start dari paling atas. Dia itu pakai genteng beton ya, model pelana gitu, dan gede banget karena emang rumah ini tuh lebar banget. Terus turun ke bawah, di lantai 2-nya kelihatan itu ada jendela-jendela yang besar-besar juga. Terus banyak banget tuh ada topi-topiannya yang mengelilingi bagian tengah rumah ini. Dan nggak lupa di situ ada yang namanya sky balcony. Sian. Wes bener sih bro. Jadi sky balcony ini itu salah satu fitur paling menarik juga di rumah ini. Nanti kita explore lebih lanjut. Terus kita turun nih teman-teman. Kita lihat ke bawah. Di sini ada carport yang gede banget. Ya wajar ya karena rumah ini tuh lebarnya 9 meter. Makanya dia bisa gede. Carportnya bisa buat 2 mobil. Bahkan nanti ada motor-motor di pinggirannya pun juga masih bisa. Dan dia pakai koral sikat nih teman-teman. Di carportnya dia pakai koral sikat yang sini warnanya terang gitu, sini gelap, terus divariasi. Cantik ya. Yuk kita masuk sini yuk. Kasian dia udah kepanasan. Teman-teman, kalau kita perhatiin nih, ini atasnya carportnya dia di dak beton nih, karena di atasnya dipakai buat sky balcony itu. Nanti kita lihat lagi. Gue udah mention lagi nih di awal-awal. Oh iya, di rumah ini itu ada 2 pintu masuk. Satu dari sini, nih. Ini pintu buat ART-nya sih, lebih tepatnya. Nanti kita explore juga pas sudah masuk ke dalam. Terus kalau kita perhatiin juga dindingnya di sini, dia permainan fasadnya tuh pakai ini homogeneous style, warna kayak coklat-coklat muda gitu, dipadu padan sama warna abu-abu di dindingnya. Terus di sini ada jendela yang luas banget, nanti langsung ke kitchennya. Nanti kita explore. Pokoknya di rumah ini bakalan menarik banget. Dan ini pintu yang utamanya sih, udah kebuka. Kita tutup dulu dong, soalnya tadi ada yang lewat. Jadi ini pintu yang utamanya di sini gede banget juga, ya kan? Dan ini udah include sama smart door lock. Tapi sebelum kita masuk, gue mau mention juga di sini juga dia sediain lahan buat tamannya nih di luar. Karena rumah kalau nggak ada tamannya kan nggak asik ya. Jadi ada sesuatu yang kurang gitu, suasana nature-nya kurang. Apalagi di sini mengusung konsep Resort Garden Residence. Oke. Oh iya teman-teman, kalau kita lihat ya, dia kan di terasnya dia pakein topi-topian dan ada tali airnya kayak gini. Jadi ketika hujan, air itu bakalan ke stop dulu di sini, terus jatuh ke bawah. Gitu sih fungsinya dari tali air ini. Terus dia juga pakai downlight outbow nih di sini. Terus kita lanjut ke sini. Seperti yang kita bisa lihat, jendelanya gede banget nih, seukuran pintu ya. Tingginya seukuran pintu sama persis, gede. Dia pakai kusennya aluminium di powder coat warna coklat. Dan istimewanya di sini teman-teman, dia juga udah include smart door lock. Nih ada angka-angkanya nih di sini nih. Ada angka-angkanya buat masukin pinnya sama buat fingerprint nih. Tapi karena di show unit ini udah kebuka, jadi ya udahlah kita tinggal masuk aja ya. Wih, mantap betul. Nih teman-teman, begitu masuk ke dalam rumahnya, kita langsung ketemu sama area foyer nih. Dan area foyernya ini tuh punya ceiling yang super duper tinggi. Ini lihat, aku udah ngukur tadi. Ngukurnya gimana ya? Rahasia. Pakai ini deng, ukuran apa namanya? Meteran digital, bener kan? Betul. 6,2 meter. Tuh, saking tingginya aja dia bisa dipasang lampu 3 kayak gitu yang mewah juga ya. Cantik banget lagi lampunya. Terus di sisi sebelah sini nih teman-teman, ada jendela gede juga. Dia bener-bener dari atas tuh, mentok atas sampai bawah sini sebelum pintu.
Ini tuh berfungsi banget sih, jadi rumahnya itu terang banget karena dia sebagai sumber cahaya. Ini kan juga teman-teman, ini kan kosong gitu kan, dipasangin wallpaper warna abu-abu, ada motifnya kayak gini, garis-garis gitu. Terus di sininya juga nih dipasang hiasan-hiasan dinding kayak gini. Ini tuh juga kelihatan loh teman-teman dari lantai 2-nya tuh. Jadi dia kayak ada frame-nya gitu ya, ngeframe, terus dia itu tuh lubang gitu loh, jadi bisa kelihatan dari lantai 2-nya. Nanti kita lihat di lantai 2-nya. Nanti kita lihat. Teman-teman, ada satu hal juga yang ngebikin rumah ini tuh terasa lebih wow gitu ya. Ini ketika kita masuk di area foyer itu, kita lantainya dia pakai parket teman-teman. Ini kalau kita jalan tuh kayak ada suara singgungan antar kayu loh, antar kayu satu dan ini. Dan dia dimotif gini, cantik banget sih. Gila, rumah ini mewah. Terus dia tuh kalau parket, ini kan aku nggak pakai kaos kaki nih. Dia lebih kayak anget gitu loh. Oh iya. Jadi dia nggak adem. Karena ini kan bahannya Nggak dari dingin. kayu. Iya, kalau ini Kayu solid. begitu aku kesini dingin tuh. Kalau di sini dingin. Nih karena tadi Neng Miftah udah nyebutin juga, jadi memang area foyer sama kitchennya itu pakai parket. Terus untuk area living room sama dining roomnya dia pakai homogeneous style dan dia kayak seolah-olah terpisahkan gitu loh. Dua area yang berbeda. Ini kenapa gua joget? Oke, kita ke kitchen. Kayaknya kitchen kamu aja nih yang jelasin. Tukeran dulu. Oke, selamat datang kembali di channel Dapur Miftah. Jadi hari ini aku mau buat dessert nih, pakai buah-buahan. Ada jeruk, apel. Bukan. Kitchennya ini layoutnya nih island nih teman-teman. Nih kalau layout island itu dia ada meja dapurnya kayak gini yang terpisah dari area dapurnya. Nah biasanya layout island kayak gini tuh dipakai untuk area dapur yang luas seperti di rumah ini. Cakep banget ya. Nih di sini juga ada nih rak-rak gantung ala-ala industrial gitu di tengah-tengah sini. Wah. Ini inspiratif banget sih. Untuk countertopnya ini dia pakai marmer nih teman-teman. Semuanya loh di dapur ini tuh. Sini semuanya pakai marmer. Wow. Sekarang kita lanjut ke sini yuk. Sini. Nah untuk sinknya dia ini undermount karena dia ke bawah kayak gitu. Dan di sini ada kerannya. Terus di sini itu udah lengkap banget nih. Kitchen setnya ada di atas. Di bawah juga ada. Wow, bisa narok barang-barang banyak banget nih muat di sini. Terus nih, nggak lupa juga ada microwave-nya. Kita coba buka ya. Microwave-nya nih yang microwave mahal kayaknya. Yang mehong ya, Cin. Satu lagi, istriku. Apa? Itu, backsplash-nya kamu belum mention. Oh iya, ini backsplash-nya dipakein cermin ya. Iya. Kalau misalnya di show unit ini, jadinya tuh kalau pakai cermin kayak gini, ini mempermudah kita untuk membersihkannya gitu. Kalau misalnya dia dinding kan susah kalau kena minyak kayak gitu. Nah ini tuh kan dapurnya udah mewah ya teman-teman, tapi sayangnya ini kulkasnya kurang besar sih ya kalau menurutku. Mungkin nanti kalau teman-teman beli rumah di sini bisa dipasang kulkas yang lebih gede lagi. Kita lanjut ke sini yuk sekarang. Nah teman-teman di sini untuk area kompornya nih, ini area memasaknya itu depannya langsung ada jendela lebar banget panjang, dan ini ada salah satu sisi yang bisa dibuka. Ini penting banget teman-teman untuk di area dapur, jadi ketika memasak asapnya tuh langsung keluar gitu, jadi nggak bau dalam ruangannya. Kompornya juga udah pakai kompor tanam nih, cakep banget, ada 3 tungku gitu, dan di bawahnya ada oven, dan masih ada kitchen set lagi nih, lemari-lemarian gitu. Tapi ada kardus-kardusnya, nggak usah dilihat ya. Nih teman-teman, masih ada ruangan lagi di sini. Ini sebenarnya tuh kamar tidur ART, tapi ini masih diperuntukkan untuk yang lain ya. Jadi ini abaikan saja. Terus di sini ada dapur lagi nih teman-teman. Nah kalau yang tadi di depan itu dapur kering, di belakang ini, di dalam ini tuh dapur basahnya. Dan ini tuh countertopnya beda lagi nih, dia pakai granit kalau ini. Betul kan ini granit? Betul. Terus granitnya bagus itu loh, ada kayak bintik-bintik glowing warna Kalau gold dilihat, gitu loh. kalau dilihat langsung sih ada, tapi nggak tahu kalau di kamera kelihatan apa enggak. Kelihatan. Dan kalau di sini dia lebih simple aja sih kitchen setnya. Ya kitchen set atas dan bawah. Dan di sebelah sini juga ada toilet untuk ART-nya. Simple, dia cuma ada WC jongkoknya aja sama shower. Ini pakai shower ya? Iya ART-nya dong. ya? Seger dong. Udah sih, gitu.
Nah, teman-teman, biasanya di rumah-rumah mewah gitu kan, kamar yang di lantai 1 itu dijadinya powder room, yang berarti cuma ada toilet dan nggak ada shower. Tapi di sini dia bikin beda, karena di lantai 1-nya juga ada bedroomnya. Nanti di situ kita explore. Kita masuk yuk ke kamar mandinya yang di lantai 1. Nah, di sini teman-teman, kalau kita perhatiin, ini dia bikin perbedaan level nih, mungkin sekitar 5 cm, karena ini tuh ditaruh di area bawah tangga. Nah, kalau udah diturunin gitu, headroom kita juga pastinya jadi lebih lega gitu loh. Ini ada exhaust fan-nya buat sirkulasi udara, ada dome light-nya. Terus di sini ada wastafel. Terus ada cerminnya ngebentuk apa ya ini ya? Persegi halus. Gitu. Persegi halus. Apaan tuh? Agak halus. Terus ini dia dipakein sanitary-nya kalau saya duduk, sama ada jet shower-nya. Dan ini kalau kita perhatiin, ini dia juga lebih diturunin lagi nih levelnya. Mungkin sekitar 15 cm sih, karena di sini lebih mentok lagi sama anak tangganya nih, area tangga. Nah, kalau nggak diturunin, ini gua udah pasti mentok sama tangganya. Karena tinggi gua 183 cm. Mention di setiap video di mention. Iya dong. Nanti aku tulis yang gede deh. Oke. Terus oh iya nih teman-teman, satu lagi. Kamu kesini, dia ada 2 floor drain-nya. Satu buat di area atas ini, kalau pas dari kloset nyiprat-nyiprat airnya ada floor drain-nya, dan satu floor drain di bawah buat showerannya. Gitu sih. Dan ini shower. Dan ini dia pakai homogeneous style semua di dindingnya maupun di lantainya yang kasar gitu. Jadi ukuran berapa kakak? 60 kali 60 nih. Gak usah mikir, kayaknya udah tahu deh. Yoi. Stop mikir. Udah, sekarang kita keluar dari kamar mandi. Muter dulu. Nah, teman-teman, seperti yang udah terlihat, ini gede banget. Ini kan lebar 9 meter. Sini area untuk living room dan sini untuk area dining room-nya, coy. Wow. Kita fokusin dulu yuk satu-satu. Untuk di living room-nya kita fokusin dulu yuk ke area wall panel-nya ini, didesain sedemikian rupa cantiknya. Ini dia pakai kombinasi nih, HPL di ujung situ, ya toh? HPL di ujung situ, terus di sini dia pakai bronze mirror yang gede-gede banget, jadi istriku terlihat di kamera. Hai. Ini yang gue bikin jadi kesannya tambah mewah, dan kalau ada cerminnya kayak gini juga memberikan kesan yang lebih luas juga. Dan terus TV-nya ditaruh bener-bener center di sini teman-teman. Ini kalau nggak salah, kalau gue perhatiin 60 inch sih. Jadi nggak kelihatan center, kayaknya aku harus kesini deh. Kamu mundur dulu. Kameramenku, kamu mundur dulu. Nah, kayak gini baru kelihatan center. Nah, jadi dia ditaruh di center nih, di tengah-tengah gini. Ini TV ukuran 60 inch, terus kalau kita perhatiin nggak ada kabel-kabel seliweran di bawah sini teman-teman. Kabel-kabelnya diumpetin pas di belakang sini. Jadi rapih banget ya? Jadi rapih banget gitu kan, tinggal pasangin PS5 di bawah sini. Kapan kita mau beli PS5? Enggak. Nggak apa-apa sekali-sekali. Ntar aja habis pulang ini langsung beli dah. Oke. Kerja dulu yang bener. Ya siap. Terus di bawahnya nih dia dibikinin laci-laci nih. Ini madepnya sih, yang dia aja deh. Nah, dibikinin laci-laci kayak gini teman-teman. Tuh, jadi kita bisa nyimpen barang-barang, nyimpen PS5, PS4, PS3, PS2, PS1 lengkap bisa. Maruk ya Anda ya? Ya dong, biar jadi history PS gitu. Terus nih kalau kita perhatiin lagi, ini sofanya juga didesainnya rapi banget. Enak, sofa 3 seater, empuk. Terus dia juga kasih ada satu single kursi di situ. Nah, teman-teman, di show unit ini dicontohnya coffee table-nya. Topnya ini pakai marmer. Kali ini beneran marmer, gua nggak salah sebut lagi. Karena ini dia tipis banget, rapi, potongannya rapi, halus. Terus ada kilap-kilapnya, keren juga ya. Nggak cuma di sini juga ada nih aksen-aksen marmernya nih teman-teman. Gila, ini sih keren banget. Teman-teman, ini kita perhatiin juga dining room-nya dicontohkannya pakai meja yang gede banget, sumpah. Ya karena ruangannya di sini kan luas-luas semua ya. Jadi match-match aja kalau kita masukin meja yang segede ini. Dia pakainya juga marmer lagi nih teman-teman, topnya dari mejanya ini. Jadi memberikan kesan mewah dan disusun nih buat 6 orang. Terus ada satu hal lagi yang menarik.
Kalau di situnya kan pakai kursi biasa ya, single seater gitu ya. Single seater tersusun ada 3. Nah, kalau yang di sininya dia pakein sofa gini yang saling membelakangi sama sofa di ruang tamunya. Jadi kayak udah memberikan sekat gitu loh. Ini area makan dan ini area ruang tamu. Udah kayak memisahkan gitu loh. Terus nih, karena di sininya gede kan, mejanya gede. Kalau kita lihat nih, lampunya wow. Ini model-model chandelier lights yang zaman sekarang gitu, bulet-bulet gede-gede kayak gini. Ada 1 di sini dan 2 di sini. Ya karena ruangannya gede, kalau 1 doang nggak cukup. Jadi cantik ya. Nih, kalau kita perhatiin di plafonnya, dia juga bikinnya cantik banget nih. Dia variasiin, plafonnya tuh nggak cuma lempeng lurus-lurus doang. Jadi kayak atap bersinggungan gitu loh, tapi nggak ketemu satu sama lain gitu loh. Terus di antara sela-selanya itu dia kasih LED strip semua. Jadi ngebikin tambah menarik dan cantik banget untuk dilihat gitu loh. Keren sih. Dan di sekelilingnya dia pakai downlight kecil-kecil tuh. Kalau kita perhatiin ya, downlight kecil-kecil semuanya lampunya warnanya kuning, memberikan kesan hangat pada ruangan ini. Gitu. Teman-teman kita perhatiin lagi di sini AC-nya 2 karena ruangannya gede banget, jadi biar adem ya AC-nya 2 gitu nyontoinnya. Terus kita ke area belakang sini nih teman-teman. Buset, ada backyardnya. Yuk kita masuk. Kita keluar deh berarti. Mana nih bukanya? Iya, dia ngajain keluar nggak tahu cara bukanya. Tahu dong. Maklum ya, teman-teman bukan rumah dia. Eits, sebelum kita keluar, satu lagi. Nih, kalau kita perhatiin, ini kan ada hordengnya nih 2. Ya kan, hordeng putih sama yang tebelnya buat tutupin semua. Ini railingnya diumpetin di sini. Nih kalau kita lihat dari sini nih, bentar. Kalau kita lihat dari sini, tuh railingnya ya kelihatan karena dia desain tertutup nih, tersembunyikan dari plafonnya. Padahal ada railingnya 2 di sini. Tuh kan kelihatan railingnya ada 2 kan. Tuh. Kok tiba-tiba kamu yang di depan kamera? Nggak apa-apa, pengen aja. Aku tahu pasti kamu pengen mereview itu ya. Itu kan. Ayo. Di sini ada backyardnya loh teman-teman, atau taman belakang rumahnya. Wow, ini lumayan luas juga loh tamannya. Tuh, ini bisa dibuat apa ya? Bisa dikasih taman-taman bunga-bungaan gitu nggak sih? Jadi area jemur juga bisa. Oh iya, jadi area jemur juga bisa ya, tergantung kebutuhan teman-teman sih. Sama di sini dicontohin nih. Di sudut sebelah sini tuh. Ini yang aku pengen review. Apa namanya? Wah, enak banget. Apa ini itu? namanya ayunan. Ini empuk banget sumpah. Ini PW banget sih kalau bersantai di sini gitu sambil ngopi gitu kan. Ini mejanya juga lucu banget lagi teman-teman. Kayak ini bisa dibuka ya? Nggak bisa deh. Lucu banget sambil bersantai kayak gini. Udah cukup. Lanjut. Menggalau. Lanjut review kok malah galau. Kenapa ya dia ya? Ayo. Ayo. Lanjut. Taman belakang dari rumah ini tersambung langsung dengan linear park. Jadi gampang tuh kalau mau jogging atau mau jalan-jalan sore, tinggal lewat pintu belakang deh. Oh iya teman-teman, di Wisteria ini udah dapat juga front face security IP kamera sama include juga smart home system yang kayak gini. Kita udah berada di study room yang sebenarnya aslinya kalau kita ngelihat layout itu di sini adalah bedroom. Nah, di sini uniknya nih study roomnya dia pakai folding door. Tuh. Jadi kalau pas pengen ruangannya jadi lebih lega, lebih luas, kita buka. Tapi kalau pas lagi pengen privasi, lagi bekerja gitu ya, lagi nggak pengen diganggu, kita tutup kayak begini. Oh, berarti kamu sekarang lagi nggak pengen diganggu ya? Nggak pengen, Ya kamu udah. di situ aja, Ada. jangan masuk ya. Kelihatan tahu. Oke. Oh ya teman-teman, kalau kita perhatiin juga, ini untuk menuju area sininya dia kasih juga parket lagi dan dibikin kayak berbeda gitu loh ruangannya. Jadi kita membedakan antara living room, dining room sama study room di sini. Terus di sini dicontohinnya, karena ini rumah contoh, ini dia contohinnya ada meja buat menggambar. Sayangnya dulu gua kuliah bukan jurusan arsitek, jadi kayaknya gua nggak bakal pakai meja ini. Karena dulu gue kuliah jurusan elektro gitu. Kuliah lagi dong. Ya, enggak sih, udah terlalu tua. Ya Allah tua.
Karena ini study room, dia contohnya juga ada mejanya nih di sini. Ya bisa buat laptopan, belajar. Ini emang dari tadi di contohnya semuanya serba peralatan buat menggambar nih. Bukan gua banget nih. Dan gua nggak tahu nih merek-merek gini merek apa nih. Itulah pokoknya. Udah yuk lanjut yuk ke lantai 2. Sebentar, satu. Di sini di contohnya, ini dia pakai, ini kan laci lemari ya. Apa sih lemari ya? Lemari buat storage. Nah, bagusnya di sini dia pakai model soft closing kayak gini. It's magic. Kayak magic ya, padahal enggak. Lebay banget loh. Untuk tangganya menuju ke lantai 2 dan lantai 3-nya itu menurut gue ada satu hal nih yang menarik ini. Ini dia variasi ini, dia kasih HPL gini, biar kayak nih, di sisi sini sama sini. Jadi kayak membuat kesannya tuh lebih berbeda, lebih menenteramkan hati, apalagi kalau ntar kita melihat di situ ya. HPL kok menenteramkan hati ya mas? Mungkin pemilihan warnanya kali ya. Oh iya, pemilihan warnanya, betul sekali. Kita lihat juga di kanan kirinya dia kasih model semen expose gini nih teman-teman. Jadi ya udah dieksposin aja. Apaan sih lu nggak jelas. Terus mundur dikit. Ini kalau kita perhatiin di bawahnya anak tangganya dia pakai homogeneous tile. Terus nggak lupa dia kasih step nosing nih di depannya. Ini warnanya kayak abu-abu tua dan dia kasih plin juga nih. Plinnya dari homogeneous tile juga. Warnanya lebih ke warna putih. Jangan kelihatan kakiku jelek. Untuk railingnya nih kalau kita perhatiin ini kan warnanya hitam ya. Sekilas kalau tadi gue lihat kayaknya tuh dari bahan besi semua. Tapi ternyata kalau kita pegang ini enggak. Ini sininya kayu yang dicat warna hitam. Di bawahnya ada rangka besinya gini. Keren. Yuk lanjut teman-teman. Nih kalau kita perhatiin ini ada kayak semburat-semburat cahaya coy dari atas. Ini sebenarnya sih efek dari lampu ya. Ada di atas sini sama di atas lagi di sana. Cuma karena di sini nih ini model tangganya industrial gitu loh. Ada celah-celahnya gitu. Jadi ketika lampunya yang di atas dinyalain, ini kayak jadi ada sorot cahaya gitu loh. Menyinari muka gue yang ganteng. Ganteng nggak? Pede. Males. Kamu lagi yang nongol. Nggak apa dong, teman-teman lebih suka aku atau dia yang nongol? Tulis di komen bawah. Kalau lebih suka dia nggak apa-apa, nanti aku menghilang dari channel ini. Jangan. Nah, di temboknya ini ada transisi antar ruangan gitu loh teman-teman. Di sini semen expose untuk area tangganya. Nih area tangga, ya kan? Semen expose di sini. Nah, di sininya wallpaper untuk area lantai 2-nya ini, dinding area lantai 2. Terus untuk di lantai 2 ini masih ada 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dan ini aku lagi ada di second living room teman-teman. Tuh, kalau yang di bawah tadi kan juga ada living room. Di atas ini bisa ada lagi nih living room, tapi kalau di sini itu lebih privacy gitu loh, untuk keluarga aja gitu. Untuk di sebelah sininya nih teman-teman dikasih wall panel lagi. Ini mirip sama yang di bawah ya. Dia dari bronze mirror gitu. Terus di belakangnya kelihatan kan? Dia ada LED stripnya gitu ya teman-teman. Dia ini ngebentuk ngeframe gitu untuk tempat TV. Ini kan ada sofa ya teman-teman. Nah ini tuh sebenarnya ya menurutku dia kan bawahnya ini tuh custom gitu loh teman-teman. Dia sengaja dibentuk ininya agak miring gitu untuk sandaran. Terus habis itu dia dipasang sofa matras kayak gini, dikasih velcro, tuh. Jadi misalnya sewaktu-waktu ini tuh pengen dibersihkan tuh gampang banget, tinggal dicopot aja dan dibersihkan kayak berisik ya. Nih teman-teman, kalau teman-teman lihat kan di atasnya ini tuh plafonnya ya mirip ya kayak di bawah tadi, dan yang bikin menarik ini lampunya bisa dimatiin secara terpisah gitu loh. Aku menemukan di sini saklarnya. Wow. Kamu jangan mainan lampu ya. Tapi boleh juga ya. Jadi dia bisa nyala satu, bisa dimatiin satu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke kamar tidur yuk. Oke, sekarang aku memasuki salah satu kamar yang ada di lantai 2. Aku langsung gagal fokus nih, ini ada baju-baju cewek. Kayaknya ini emang didesain untuk kamar anak cewek gitu kan.
Kalau di sini kita lihat lemarinya, dia pakainya yang open space, zaman now banget kan. Jadi ya udah lemarinya kayak gini terbuka. Terus di atasnya tuh bisa untuk nare, bisa untuk Narik. semongko. Bisa untuk naruh, ada basket-basketnya gitu, ya kan. Di sininya pun juga, ya kan, di bawahnya sini. Dan di bawahnya masih ada lagi. Untuk yang paling bawahnya ini bisa dibuka juga teman-teman. Dia masih ada storage-nya tuh. Dan dia tuh kalau ditutup, dia pakainya soft closing. Jadi walaupun kita nutupnya agak keras, dia nggak akan kayak kebanting gitu loh. Tuh. Itu aku baru tahu sih dari yang megang kamera. Makasih ya. Oke. Terus aku mau lanjut di sisi sebelah sininya nih teman-teman. Ada lampu gantung yang menurutku nih unik sih lampu gantungnya. Kalau misal ini tuh kayak ada tutupannya gitu, tapi transparan, ya kan? Terus lampunya tuh juga memanjang gitu kayak sosis. Sosis, ngarang aja nih. Terus nggak lupa dong di sini ada colokannya nih buat ngecas HP di sini. Kasurnya juga di sini di kamar ini dipasang yang ukuran 160 kali 200. Dan di bagian belakangnya apa namanya? Headbed. Headbednya ini juga ada lampunya lagi loh teman-teman. Di rumah ini tuh banyak banget lampu-lampuan. Mau itu lampu gantung, mau itu LED strip, mau itu downlight. Baik banget, jadi terang banget. Jadi cantik banget ya rumahnya ya. Kalau misalnya ini dimatikan kan pasti kayak kurang gitu loh. Begitu dinyalakan, wow, cantik. Terus teman-teman, ini aku agak naik dikit ya ke kasurnya, maaf nih ya. Ini dilarang duduk di sini sebenarnya. Mana? Nih. Kalau tidur enggak sih ya, duduk aja bentar. Di pojokan sini kan masih ada space lagi nih teman-teman. Ini emang desain kasurnya ini tuh nggak sampai pojok gitu, mepet tembok, tapi dia justru dikasih lagi nih. Tuh. Ada storage lagi. Kayak storage kecil gitu, dan dia ada colokannya. Jadi kalau misalnya kita lagi tiduran di sini, itu kayak mempermudah sih. Misalnya kita mau ngambil sesuatu di sini gitu kan. Sama cas HP ya? Di sininya masih ada ambelan-ambelannya lagi, dan lagi-lagi ada LED stripnya nih di setiap di bawahnya sini tuh. Jadi dia misalnya kita naruh foto di sini ya kan, jadi kelihatan terang kayak gitu sampai atas loh. Nah, ini lagi nih yang dari tadi aku temui. Jadi desain di rumah ini itu didominasi sama wall panel kayak gitu. Jadi tuh rumahnya tuh semakin cantik gitu loh teman-teman. Setuju nggak? Setuju. Aku tuh juga gagal fokusnya. Dia tuh bener-bener terang banget. Karena nih, lihat aja jendelanya. Ini aku naikin lagi ya biar kelihatan. Itu soalnya tuh jendelanya tuh super duper gede banget. Dia ada yang di bagian bawahnya kayak gini. Terus dia ada yang di bagian atasnya 2. Dan ini bisa dibuka teman-teman yang atas ini. Jendelanya model sliding gitu ya? Maaf ya, salah. Tuh. Model sliding gini jendelanya. Jadi kalau lagi nggak pengen pakai AC, kita buka jendela aja untuk menikmati angin sepoi-sepoi. Tapi ini lagi panas sih, jadi kita tutup lagi aja ya. Untuk hordengnya dia pakai model Roman shade gitu. Jadi lebih terkesan mewah ya? Roman. Roman. Tirai lipat aja sih kalau aku ya. Oke. Di ujung-ujung situ tuh ada downlight. Oh iya, di sini sama di ujung sana. Ini tuh kamarnya tuh bener-bener terang banget sih ya. Terus ada yang celahnya itu loh. Celahnya, plafonnya dibikin ada celah lagi. Oh iya, plafonnya juga cantik nih. Dan ada LED stripnya lagi tuh di dalam situ. Serba bercahaya. Kayak kamu yang selalu bercahaya. Di depan sini ada area untuk naruh TV-nya lagi. Dia ada meja TV dan ada TV yang cukup besar. Nah, yang aku suka nih teman-teman dari desain mejanya ini, dia itu tuh sini dibuat melengkung gitu loh. Jadi nggak lancip. Kan meja-meja yang ujungnya lancip itu kayak rawan gitu loh. Edging-nya gitu ya, bener. Jadi kayak misalnya anak kecil itu bisa kebentur kepalanya, atau bahkan kita orang dewasa, kalau misalnya kita lagi nyapu gitu, bisa kebentur juga. Tapi kalau kayak gini, bentukannya tuh aman banget. Tuh. Cantik banget, rapih gitu. Dia juga pakai marmer tuh topnya, countertopnya. Iya, countertopnya pokoknya dari tadi kalau nggak marmer, ya granit. Nih, kalau marmer tuh tipis banget. Oke, sekarang kita lanjut ke sebelah, ada apa? Jadi ini kamar mandinya ceritanya diapit sama 2 kamar tidur gitu loh teman-teman. Kamar tidur? Sini sama yang tadi aku masukin di situ. Sekarang kita masuk dulu ke kamar mandinya yuk. Tuh kan di kamar mandi aja juga ada wall panel kayak gini ya teman-teman. Jadi dia semuanya senada serasi gitu desainnya. Di sisi sebelah sini ada wastafel sama ada cermin yang cukup besar ya kan. Sama nih ada wadah nih di bawahnya buat anduk-andukan gitu. Terus di sini untuk area toiletnya turun sedikit, dia dibuat kayak agak landai seperti itu dan dipisahkan sama tempered glass
Ini buat area buat showernya nih teman-teman di sini. Terus untuk ventilasi di kamar mandi ini dia pakai kaca es nih. Jadi kaca es ini tuh berfungsi untuk pertukaran udara biar kamar mandinya nggak lembab, sama biar kalau siang hari itu terang, jadi nggak gelap, nggak perlu pakai lampu. Terus aku juga ngeliat sesuatu lagi nih di sini. Jadi dia di ujungnya sini dibuat kayak ada agak celah, masuk celah, dan dia ada lampunya lagi tuh. Terus sih buat variasi aja kayaknya ya. Coba dimatiin dong lampunya. Ya, dan ini yang bikin kerennya itu dimatinya satu-satu. Downlightnya sendiri, light stripnya sendiri. Jadi Keren, tergantung kebutuhan kan? Betul. Ini desainer interiornya keren banget nih mikirnya. Keren banget. Sekarang kita coba lihat ke kamar yang satunya lagi yuk teman-teman. Oh ternyata teman-teman untuk kamar tidur yang ini itu desainnya sama persis sama yang tadi udah aku masukin tuh, sama persis. Cuman kan kalau di sini tuh mungkin untuk ke anak cowok gitu tuh desainnya, baju-baju cowok, skateboard gitu kan. Ya udah kita lanjut ke master bedroomnya. Ini spesial banget, teman-teman harus lihat. Oke. Ayo. Ini langsung kelihatan ya, di sini ada sekat. Ini sekatnya berfungsi untuk memisahkan area walk-in closet di sini sama area kamar tidurnya di sini. Kok kamar tidur? Kasur. Kita fokus dulu yuk ke sini. Jadi kalau kita perhatiin ini temanya juga udah beda lagi. Ini dindingnya dia pakai wallpaper kayak model apa ya? Kayak fabric gitu ya. Terus dikasih list-list kotak-kotak gini, ngebentuk kotak-kotak di sekeliling dari dinding ruangan ini. Terus di sininya, di atas dari kasurnya itu dia kasih lukisan nih, lukisan kembang-kembang. Ini lukisan 3D coy, lukisannya apa ya? Lukisannya ada konturnya ternyata. Nih, yang gue suka juga di sini dia pakai lampu dinding yang digantung gitu sih. Set, bentuk kayak gini, kayak lentera ya. Ya lampu gantung bener sih. Ya, lampu gantung ya, tapi ditempelinnya di dinding, bukan di atas. Iya, sama aja lampu gantung tapi. Karena dia juga digantung di dinding. Berarti lampu dinding gantung. Setuju? Enggak. Dia ada dua loh, di kanan sama di kiri. Ya, di atas dari bedside table-nya kayak gini. Nah, ini menarik juga. Ini kan kasurnya king size ya. Kayaknya ukuran 180 nih, lebar 180 cm, kesininya 200 cm. Terus di headbed-nya dia pakai bahan fabric gini, bahan kain. Nah, kalau kita perhatiin di ujung-ujung bedside table-nya itu selalu ada colokan. Di sini ada colokan 2, 1, 2. Terus ini kok ada sumpit-sumpitan. Ini cuma hiasan aja sih. Nah, terus ini saklar buat matiin lampunya. Punya saklar sendiri-sendiri. Di sini juga ada tuh. Stop kontaknya, colokan listriknya ada, saklarnya juga ada. Gue dari tadi kayaknya ngitung di rumah ini ada berapa TV ya? Berapa TV, Hun? 10. 10, banyak sekali. Karena emang banyak banget di sini unit ini TV-nya. Dan dia juga masih rapi. Lalu kabelnya ditaruh di belakang, jadi nggak kelihatan gitu kan. Kita ke balik situ yuk. Yuk, kita ke... Ini ada, sebenarnya udah kelihatan nih ada sesuatu di sini, tapi kita ke walk-in closet-nya dulu, yuk. Nah, ini cantik teman-teman. Jadi walk-in closet-nya dia pakai kayak kaca kayak di buremin gitu. Terus ini juga modelnya soft closing. Dan ada lampunya. Lagi-lagi ada lampu LED strip nih teman-teman. Lampu LED stripnya juga ada sensornya otomatis. Ketika kita tutup pintu wardrobe-nya, otomatis mati. Tuh, otomatis mati. Karena ada sensornya di sini. Ini di paling atas sini. Ya, ada sensornya di atas sini. Ini kalau dia keceklek sama pintunya ini, otomatis LED-nya mati. Nih, dikasihnya cermin nih full dari bawah sampai ke atas. Jadi kita kalau mau berdandan, ngaca segala macam udah di sini aja. Lanjut yuk ke sini yuk ke kamar tidur utamanya. Kok kamar tidur sih? Kamar mandi. Mirip-mirip lah ya, ada wall panel dan itu semua segala macam lengkap. Sanitary-nya pakai tempered glass juga sebagai sekat pemisah. Tetapi di sini ada yang berbeda. Dia mencontohkannya pakai sanitary, showernya yang kayak gini, ada shower kecil dan shower besar. Mereknya Toto. Biasanya kalau yang model-model kayak gini, ini harganya mahal, lebih mahal daripada shower-shower yang kayak tadi. Itu sih. Ini semuanya kita dapetin nggak sih sebenarnya kalau beli rumah ini? Nah, coba ini fokus dulu ke sini. Ini ada stikernya sih sebenarnya untuk informasi. Not part of standard provision, tidak termasuk spesifikasi unit. Jadi semuanya yang ada di sini belum tentu ketika kita beli itu dapat.
Nah, mendingan saran dari kita kalau teman-teman udah tertarik ke rumah di Wisteria ini, teman-teman kunjungin, lihat secara langsung, terus kemudian tanyain mana aja yang dapat, mana aja yang enggak. Karena sering banget tuh teman-teman di komentar tuh selalu nanya, itu emang dapat semua furniturnya? Enggak juga, gitu loh. Yuk. Nah, ini di sebelah walk-in closetnya itu ada. Sebelum keluar aku boleh satu komen nggak? Apa tuh? Ini tuh beda loh antara area ininya lagi. Oh iya. Padahal ini sama-sama area kamar tidurnya gitu loh. Oh iya ya, tapi dibedain bener-bener. Sini dia pakai parket sama kayak yang di bawah tadi, tapi di sini dia pakai homogeneous style yang motifnya unik sih ini. Keren ya. Semuanya tuh kayak dibedakan gitu loh. Ini menunjukkan ini ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini. Yuk kita lanjut. Ini namanya sky balcony. Balkonnya di rumah Wisteria ini luas-luas banget, terluas di Cakung katanya. Di semua rumah yang dijual di Wisteria fase 2 ini ada loh sky balcony-nya kayak gini. Suka sih aku kayak gini, Hun. Jadi kita kayak kalau sore-sore atau pagi-pagi kita bisa barbekyuan gitu di sini. Ya nggak? Betul sekali. Terus bisa pas ngumpul-ngumpul sama keluarga, nyantai-nyantai di sini juga bisa. Iya, cukup banget sih ini. Gede. Ya, betul, setuju. Terus nggak lupa ada railingnya, railing dari besi warna hitam kayak gini. Biar aman juga ya kalau ada anak kecil ya. Betul, dan dia hitungannya cukup tinggi nih, mungkin sekitar 1 meteran tingginya. Segini gua. Ya kalau segini gua sih 1 meteran biasa. Bahas tinggi lagi, yuk kita masuk ke dalam rumah. Ini dia yang paling spesial. Di lantai 3 yang tadi kita bilang ada attic, atau kalau bahasa Indonesianya itu loteng lah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia disulap menjadi ruangan yang kayak gini, nyaman dan cantik banget. Ini tuh bener-bener ruangan multiguna, serbaguna, bisa disulap jadi apapun. Bisa untuk ruangan keluarga, bisa untuk studio, bisa untuk ruang kerja, ruang baca, apa aja deh. Disesuaikan sama kebutuhan keluarga teman-teman. Gimana, asik banget ya di sini? Asik. Kalau di sini tuh dicontohinnya tuh kayak bisa jadi untuk tempat kumpul-kumpul keluarga nggak sih di sini tuh? Sekaligus tempat bersantai, sama ini ada mejanya juga buat naro cangkir-cangkir kopi gitu kan, sambil menikmati nonton Netflix di sini, nonton drakor kita ya kan. Drakor apa yang lagi kamu ikutin? Apa lupa judulnya? Sisyphus. Oh iya, Sisyphus. Itu keren, teman-teman nonton ya. Terus ada ininya, jendelanya juga untuk Oh iya, pemandangan. bener-bener. Jendelanya gede banget, ada 2. Ini sebagai sumber cahaya sama, aku lupa terus kalau ini tuh sliding gitu loh. Aku pikir didorong. Jendelanya rata-rata di rumah ini tuh sliding semua ya? Tuh, wah ini aja anginnya sepoi-sepoi gitu loh. Tapi ini sekarang kita lagi pakai AC, jadi kita tutup aja. Kalau kita lihat di sini banyak juga teman-teman lampunya. Itu di situ ada lampu LED, di belakangnya di situ juga ada lampu LED, sampai sini sepanjang ini lampu LED semua. Dan di atasnya nih ada lampu trek, kalau nggak salah ya namanya itu kali ya, karena dia kayak ada jalurnya gitu loh, memanjang, terus ada lampu-lampunya gitu. Ada yang mengarah ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Lampunya banyak sekali di rumah ini. Sampai bingung nanti saklarnya di sebelah mana gitu. Oh ya nih, ada lagi nih space di sini. Ini inspiratif banget sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau nyulap ruangan di atas ini sebagai ruangan kerja atau belajar atau study room, atau sekarang kan lagi zamannya WFH nih, waduh ini udah pasti nyaman banget. Jadi aku mau ini lagi nih, mau ngasih tahu lagi nih. Jadi ada 2 keistimewaan di rumah ini, di rumah Wisteria ini. Ada sky balcony sama ada attic-nya ini. Itu jarang banget sih di klaster lain ada yang kayak gini, ya nggak? Bener ya? Dan ini ada di semua tipe rumah. Semua tipe rumah. Habis ini kita juga mau ngeliat tipe yang lainnya juga. Yuk. Nih, di sini juga ada tipe yang lebih kecilnya nih, punya lebar 7 meter dan panjangnya 15 meter. Dan masih ada satu lagi yang lebih kecil, lebarnya sama-sama 7 meter, tapi panjangnya 12 meter. Yaudah yuk kita langsung masuk aja. Di kirinya kita langsung ketemu dapur ya, cuma bedanya di sini lebih kecil daripada yang kita review tadi. Di sisi kanannya langsung ketemu dengan dining room nih. Lanjut ke belakang dikit ada living room yang lumayan luas dan lega. Terus ada kamar tidurnya nih di lantai 1. Pemilihan furniturnya bagus juga ya. Di sebelah kamar tidur ada kamar mandinya nih yang diposisikan di bawah tangga. Terus nggak lupa ada backyardnya di belakang rumah.
Kita naik yuk. Di atas kita langsung ketemu nih sama kamar mandi di sebelah master bedroom. Nah, ini master bedroomnya teman-teman. Desain dan penataan perabot di master bedroomnya ini bisa jadi inspirasi ya. Jadi penasaran kalau bikin kamar kayak gini berapa biayanya ya? Nih, di sini juga ada sky balcony-nya nih, luas juga ya. Geser ke kamar anak yang di lantai 2 yuk. Kurang lebih sama sih dengan yang di bawah, cuma bedanya di sini ada akses langsung juga nih ke sky balcony-nya. Lanjut ke attic area atau loteng di rumah ini. Tuh, mantep ya punya loteng rumah secantik ini. Mungkin bisa jadi inspirasi juga nih buat teman-teman kalau lagi renovasi rumah. Bisa disiapin ruang di lantai paling atas biar bisa dijadiin attic kayak gini. Berikut nih master plan di Cluster Wisteria, fasilitas di dalamnya pun macem-macem. Ada green area yang luas banget, lebih dari 8.000 meter persegi. Masuknya pun dijaga security 24 jam dan pakai access card. Terus ada linear park di dalam kawasan ini. Gak lupa pastinya ada clubhouse dong ya. Terus ada juga gym buat olahraga biar kita lebih berotot. Terus ada area piknik buat di luar, asik juga nih pas santai-santai sama keluarga. Dan detail lengkapnya bisa di pause dulu, bisa dibaca ya. Kalau kita lihat dari map, Wisteria berada di daerah Cakung, Jakarta Timur. Akses tol terdekat saat ini ke tol lingkar luar, masuknya dari gerbang tol Cakung Timur. Nantinya kalau udah jadi juga bakal ada tol Semanan nih, deket banget juga ke sini. Di sini juga nggak jauh loh dari Kelapa Gading. Di sekitaran sini juga udah ada Ion Mall, IKEA, dan pastinya juga dekat ke sekolah-sekolah maupun ke rumah sakit. Oke, waktunya kita closing. Jadi, rumah di Cluster Wisteria ini dijual mulai harga berapa? 1,6 miliar. Dan semuanya udah include sky balcony sama attic. Jadi nggak perlu renovasi Di lagi semua ya? tipe ya? Di semua tipe, bener banget. Ini kita sambil nyontek ya, karena biar nggak salah informasi yang kita sampaikan. Cluster Wisteria ini banyak diminati. Di fase pertama itu udah ada 180 unit yang terjual. Banyak Dan ini mau mulai fase keduanya. Jadi jangan sampai nyesel dan kehabisan ya. Untuk info lebih lanjutnya nanti teman-teman bisa nih tanya-tanya ke nomor marketing atau ke website yang kita bakal taruh di kolom deskripsi. Oke, cukup segitu dulu aja video dari kita. Jangan lupa apa? Subscribe. Dan jangan lupa komentar ya pendapat teman-teman tentang rumah ini seperti apa. Like, dan follow Instagram kita yang ada di bawah sini. Miftah Jana. Wicakson. Bye, makasih udah nonton. Kamu ngapain?